Mohon maaf, saya apa tadi, sejauh mana efektivitas eh, pembelajaran apa tadi humanistik dalam meningkatkan motivasi belajar gitu Pak, gitu ya. Kita bikin tiga pertanyaan sajalah, nggak usah banyak-banyak. Kasihan Bapak Ibu nanti di bab empatnya berat kalau banyak pertanyaannya. Next Pak, berarti ke metode penelitiannya ya Pak. Oh ya, sama ke teorinya ya Pak ya. Kerangka teorinya, jadi nanti kalau Bapak kalau bisa ambil ini aja Pak. Apa sih namanya? eh, Motivasi belajarnya itu pakai teorinya Abraham Maslow. Jadi Carl Rogers-nya student center learning itu sebenarnya dua-duanya eh, di bawah psikologi humanistik semuanya. Kebetulan saya psikolog ya Pak ya. Saya psikolog, jadi Carl Rogers-nya itu nanti student center learning-nya itu sebagai metodenya Bapak gitu, pendekatan humanistiknya, teorinya pakai Carl Rogers gitu. Nanti motivasi belajarnya pakai Abraham Maslow gitu, atau apa namanya, satu lagi tuh McClellan gitu ya, tapi mending Abraham Maslow saja. Jadi nanti ada menurut Abraham Maslow itu kan motivasi itu kaitannya dengan self esteem, nanti ada indikator internal, indikator eksternal, itu lebih enak Pak gitu. Karena nanti kalau misalnya Bapak mengkawinkan, mengkolaborasikan Carl Rogers sama Abraham Maslow, nanti pusing Bapaknya gitu ya, pusing sendiri nanti saya mau gimana gitu, karena nanti pusing di pikirannya gitu ya Pak ya. Saya kasih yang mudahnya aja ini mah gitu. Nanti Carl Rogers itu kan proses pembelajaran di teorinya itu kan kalau self direction learning menurut Carl Rogers itu nanti indikatornya adalah misalnya siswa berinisiatif sendiri, kemudian siswa memiliki kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih apa nantinya di situ? Karena di pesantren diajarinnya misalnya kurikulumnya apa, misalnya ada entrepreneurship misalnya, atau ada hitobah gitu ya. Hitobah itu misalnya kayak ceramah, bisa Pak di situ. Nanti misalnya pendekatan humanistik pada pendekatan motivasi belajar, pada pembelajaran PAI atau pada pembelajaran PAI untuk meningkatkan, oh sorry, misalnya pada keterampilan hitobah gitu misalnya Pak gitu. Karena kan santri itu suka takut tuh untuk hitobah misalnya, aduh hitobahnya kebanyakan bahasa Arab atau bahasa Inggris kan gitu. Itu mah gambarannya saja. Jadi tinggal mungkin bisa ditanyakan apa sih namanya, eh, atau misalnya kalau nilai-nilai Islam di sini mengawinkannya atau mengkolaborasikannya di sini, kalau Carl Rogers itu kan eh, sangat-sangat jeleknya humanis itu kan memandang manusia itu punya potensi, punya kebebasan memilih, tetapi dalam Islam itu kan ada nilai-nilai moral di situ untuk apa namanya, mengarahkan. Jadi kita boleh memilih, tapi ada nilai-nilai aturan bahwa kalau memilih hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama itu tidak diizinkan gitu. Jadi kita mengkolaborasikan itu pendekatan dengan PAI-nya di situ ya Pak ya. Gitu. Next Pak. Berarti selanjutnya, oke, selanjutnya, jadi nanti metodologinya eh, kuasi eksperimen, ya Pak ya. Nanti berarti kuasi eksperimen, desain penelitiannya one group pre-post ya, pre-post saja nggak apa-apa, satu grup saja. Kalau kalau mau lebih bagus sebenarnya two group pre-post, two group itu berarti ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, tapi one group juga nggak apa-apa. Jadi nanti instrumen penelitiannya itu pakai angket atau kuesioner motivasi belajar gitu Pak. Jadi mirip dengan metode penelitiannya mirip dengan Pak yang pertama tadi itu Pak Mustaqim gitu ya Pak ya. Terima Oke kasih. itu silakan Bapak revisi. Sebenarnya tidak apa, lebih kepada merevisi redaksi di bab 1 dan merubah di bab 3 ke kuasi eksperimen gitu Pak. Oke, Siap, terima Bu. kasih Terima kepada Pak kasih. Cecep. Semoga sehat selalu gitu ya. Amin. Semangat merevisinya. Kita lanjut kepada Pak Apip ya. Silakan Pak Apip.
Pak Apip sudah join? Oh iya Pak Apip, silakan Pak Apip.